Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian lihat sekeliling kalian ada sampah nggak atau di laci bawah mejanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mohon ketua kelas disiapkan. Bersiap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, kita absensi dulu ya. Akila, Valen, Najwa Kaila, Raina, Rasmini. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Gimana nih keadaan hari ini? Sehat, Bu. Ada yang lagi sedih atau lagi galau? Oke, Ibu harap jika kalian merasakan kesedihan atau galau hari ini, persiapkan diri kalian untuk memulai hari yang baru dan tinggalkan kesedihan kalian, galau kalian itu di luar kelas, oke? Oke semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran baru, pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Mengulas karya fiksi. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang teks puisi, mengenal teks puisi. Oke, sebelumnya Ibu mau lihat konsentrasi kalian, ini kan masih pagi nih, yuk kita breaking dulu yuk, oke? Kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangannya. Oke, kalau siang 2 kali, kalau malam tidak ada ya? Karena apa? Iya, waktunya tidur. Ayo, coba kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Malam. Selamat siang. Selamat pagi malam. Oke, kayaknya konsentrasinya bagus semuanya. Tepuk tangan semua kita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menulis teks puisi dengan struktur, isi, dan bahasa yang tepat secara kreatif. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menggunakan kosakata baru dan kiasan dalam menulis teks puisi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian pernah dengar puisi nggak sih? Atau buat puisi? Nah, pasti kalian tahu dong sedikit-sedikit dari kedua kolom ini, kolom pertama dan kolom kedua, yang mana termasuk puisi? Kolom keberapa? Benar, kolom kedua. Ada yang bisa jelaskan apa itu puisi? Oke, Rasmini. Puisi adalah sebuah karya sastra yang puitis, kemudian teknik, langit, rumah, dan irama. Oke, terima kasih untuk Rasmini. Tepuk tangan dulu untuk Rasmini. Puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra di mana di dalamnya mengandung kata-kata yang indah, maknanya dalam, ada objek yang akan dibuat puisi dan menggambarkan suasana hati yang membuat puisi. Nah, unsur dalam puisi itu ada berapa? 4. Ada 4. Siapa yang ingin membacakan? Kakak? Larik berisi baris dalam puisi atau saja. Bait satu kesatuan puisi yang terdiri atas beberapa baris. Tangan dong untuk Najwa. Oke, jadi di dalam puisi itu ada 4 unsur. Yang pertama larik. Nah, larik ini baris-baris
yang ada di dalam puisi. Kita lihat kalau di sini potongan puisinya, penggalan puisi ada berapa lari? Ada 7 lari. Nah, 7 lari ini kalau kumpulan beberapa lari disebut bait. Nah, berarti ini ada satu bait. Nah, kemudian kalau rima itu pengulangan bunyinya seperti tulisan yang berwarna merah, wajahmu, tanganmu, ujarmu, lalu jadi bunyinya sama ya. Jenis-jenis puisi itu ada 2. Pertama diafan dan prismatis. Nah, kalau diafan itu puisinya jernih atau bening. Biasanya puisi ini menggunakan kata-kata sehari-hari, percakapan sehari-hari yang mudah dimengerti. Lalu ada prismatis. Nah, prismatis ini puisi yang maknanya cukup sulit dipahami. Biasanya mengandung majas dan perlu ditafsirkan lagi makna yang terkandung dalam puisi. Adapun ciri-ciri kebahasaan teks puisi. Pertama, bahasa dalam puisi bersifat padat. Kita sudah membahas beberapa materi tadi. Ibu mau kalian untuk kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Di sini nanti kita akan mengasah kemampuan menulis kalian, menulis puisi. Oke? Ibu akan memberi kalian sebuah puzzle, yaitu puzzle teka-teki berpuisi. Setiap kelompok mendapatkan 1 puzzle ya. Jadi di sini petunjuknya kalian akan menjawab teka-teki yang ada pada kotak puzzle, lalu mencocokkan semua jawabannya di potongan puzzle ini. Terus jika sudah menjadi gambar yang utuh, kalian akan membuat atau menulis teks puisi sebanyak 2-3 bait dari gambar yang terbentuk. Jadi gambar yang terbentuk ini akan menjadi tema kalian menulis puisi nantinya. Menyusun puzzle puisi ini dulu selama 15 menit. Kalian akan membuat LKPD, menulis LKPD, yaitu di sini tempat kalian menulis teks puisi. Perwakilan kelompok mengambil puzzle-nya. Ibu akan menjelaskan dulu langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, kalian itu menentukan tema dan judul. Nah, sudah ditentukan temanya dari gambar yang telah terbentuk dari puzzle. Yang kedua, menentukan kata kunci. Kalian boleh mulai menyusun puzzle-nya. Oke, udah pada siap semua? Ibu mau setiap perwakilan akan mempresentasikan hasil puisi yang kalian buat. Boleh bawa puzzle-nya. Dari kelompok 1 dulu, boleh? Kalian dapat puzzle apa? Coba bisa ditunjukkan ke teman-temannya. Oke, tentang apa teman-teman? Tentang ekosistem laut ya, terumbu karang. Oke, bisa? Lautku yang indah, engkau bagaikan surga bagi makhluk hidup yang di laut. Baik, tepuk tangan. Nah, bagaimana dari kelompok lain? Apa udah bagus cara pembacaannya?
Atau dari kita bisa lihat postur berdiri dari teman kita gimana? Bagus? Bagus. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Kakak dapat puzzle tentang apa? Oke, karena ini gambarnya lingkungan sekolah ya. Pukul 6 pagi aku datang, senyum segar tersampir di wajahku, melihat lingkungan sekolah yang bersih dan indah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 gimana puisinya? Bagus. Bagus. Cara pembawaan puisinya gimana? Atau ada kurang gitu? Udah bagus ya? Oke. Kita ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 dapat gambar apa, Kak? Tobuling. Oke, boleh bacakan. Kekerasan merajalela di masa sekarang. Aku sedih, aku bingung. Tangan. Bagus ya. Terima kasih untuk perwakilan setiap kelompok yang udah berani tampil di depan. Kayaknya semangatnya udah mulai berkurang nih. Kita ice breaking lagi yuk. Boleh berdiri? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya tentang materi teks puisi? Oke, kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra, di mana melibatkan perasaan dan imajinasi si penulis menggunakan kata-kata yang indah. Lalu kita sudah belajar juga di dalam puisi itu memiliki unsur fisik. Kita juga mengetahui jenis puisi ada 2, ada apa saja? Betul, pintar. Nah, di keseluruhan hari ini, mari kita merefleksikan diri. Yang pertama, Ibu mau bertanya nih, dari berbagai unsur puisi yang kita pelajari tadi seperti bait, larik, rima, irama. Nah, unsur mana yang menurut kalian itu paling mudah dikenali atau diidentifikasi? Bait, kalau di sini bait juga. Yang di belakang rima. Oke. Terus kalau yang paling menantang nih, paling susah dikenali itu apa? Irama. Kalau yang di belakang irama juga. Punya puzzle nih, terus menulis puisi. Nah, menurut kalian itu lebih mudah untuk kita menulis puisi, membuat kita lebih senang. Nah, kakak tadi kan bilang senang. Kenapa menurut kakak? Karena saya mudah memahaminya, jadi saya merasa itu bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kakaknya dulu. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Pembelajaran untuk minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan memasuk materi baru, yaitu tentang teks pidato. Ibu akan kasih kata-kata dulu hari ini. Ada yang mau baca? Kamu baca? Kerja keras sekarang biar nanti bisa liburan sambil bilang ini hasil kerja keras, bukan cuman main-main. Oke, tepuk tangan untuk kakaknya. Baik semuanya, terima kasih untuk telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan serius dan menyenangkan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ketua kelas bisa disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.